Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar melanjutkan kehidupan dengan tetap berpedoman pada firman Tuhan, yaitu bagaimana cara mengasihi seturut dengan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39, yaitu tentang mengasihi sesama. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali memang kami lupa mengasihi sesama, kami lebih ego pada diri dan keluarga kami. Kadang-kadang sesama yang serumah dengan kami tetapi bukan keluarga kami juga kami abaikan. Kadang-kadang tetangga yang dekat dengan kami sering kami abaikan. Sanak famili sering kami abaikan. Ampuni segala kesalahan kami. Sekarang ajarkan supaya kami belajar untuk mengasihi bagaimana kami hidup di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Curahkan Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan boleh menjadi dasar yang baik dan juga hamba-Mu dipenuhi Roh Kudus menyampaikan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengasihi sesama seperti yang pernah ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, lalu ditanyakan juga oleh banyak orang masa kini, seperti apa toh? Sesedulur itu, sesaudara itu kita sudah saling mengasihi. Tapi nanti nih sudah rumah tangga ya sudah ya, itu urusan sendiri-sendiri. Masa ada saudara yang sudah rumah tangga masih ngerepoti saudara yang lain. Nah, ini yang seringkali terjadi selisih paham ya. Oleh karena itu kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apakah itu saudara atau bukan, tetapi sesama manusia harus kita kasihi seperti diri kita sendiri. Nah, ada satu cerita menarik Bapak Ibu. Dua orang kakak beradik. Nah, lalu mereka diwarisi satu lahan yang cukup besar oleh orang tuanya yang akhirnya orang tua itu meninggal. Nah, kemudian lahan yang besar ini diolah bersama. Dibagi dua, rata begitu ya. Dan kemudian kakak yang besar atau anak yang besar itu menikah dan berkeluarga. Ini laki-laki. Jadi dua bersaudara ini laki-laki semua. Kemudian kakaknya itu sudah menikah, punya anak. Nah, lalu adiknya berpikir, kakakku itu punya dua anak, satu istri. Sedangkan aku seorang diri. Lalu kalau hasil panen selalu dibagi dua, rasanya tidak adil. Walaupun ayah kami dulu memberikan perintah seperti itu, ya, mengharuskan semua hasil itu dibagi rata. Tapi aku sebagai orang yang hidup sendiri rasanya nggak adil karena di sana ada 4 orang, aku 1 orang. Nah, gimana caranya? Kalau dikasih pasti kakak tidak mau karena kakak juga seorang yang taat pada perintah orang tua walaupun ayah dan ibu sudah meninggal. Akhirnya adik ini berpikir gini, nanti diam-diam kalau malam hari aku akan ambil hasilku beberapa karung lalu aku taruh di gudang kakakku supaya lebih cukup, lebih jadi berkat. Kan sana yang makan 4 orang, aku kan cuma 1 orang gitu ya. Ini tanda kasih dari seorang adik yang sadar betul bahwa pengeluaran kakaknya jauh lebih besar. Kemudian di sisi lain saudara-saudara, sang kakak juga berpikir hal yang sama. Aku di sini 4 orang, tapi istriku bisa kerja dan punya hasil, ya, sehingga hasilku itu berlimpah. Nah, adikku tuh seorang diri, kasihan kalau sampai kurang. Ya, walaupun dia sendiri, dia harus punya cukup uang untuk masa depannya. Siapa yang akan ngurus dia kalau dia sakit? Siapa yang akan bayar dia kalau dia harus ke rumah sakit? Oleh karena itu, aku harus memberi dia hasil dari panenku supaya dia punya tabungan. Ya. Ini menarik saudara-saudara. Lalu diam-diam kakaknya itu mengambil 2 karung hasil yang ditaruh di gudang adiknya. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Kakaknya taruh di gudang adiknya, adiknya taruh di gudang kakaknya.
mereka hidup damai, dan kakak iparnya itu juga selalu mensuplai makanan, kakak iparnya itu baik, ponakan-ponakan baik, sehingga adiknya ini berkata, "Ndak usah, ndak apa-apa, aku pakai aku sungkan, aku ini sudah punya berkat tapi ngerepoti kakakku." Lalu kakaknya bilang, "Enggak, kamu adikku, jadi kamu harus aku sayang, apalagi kamu hidup sendiri." Dan ternyata memang saudara-saudara, adik yang tidak menikah ini punya kelemahan tubuh, ya. Jadi memang dia tidak normal seperti kakaknya. Maka ponakannya juga sangat sayang kepada dia. Tapi hati dari kedua kakak beradik ini saling mengasihi seperti diri sendiri. Mikir, ya, adikku begini, kakakku begini. Ya. Oleh karena itu mereka saling memberi dengan cinta kasih. Nah, satu hari atau satu malam dikatakan ketika turun hujan, dua kakak beradik ini tunggu hujan reda karena mereka kepingin bawa hasil panen yang mau dimasukkan ke dalam gudang, gitu ya, ditukar begitu. Tanpa mereka sadari, akhirnya mereka ketemu di jalan. Ya, setelah bertahun-tahun berjalan, baru malam itu mereka ketemu. Lalu kaget mereka, ngapain kamu? Ngapain kamu? Akhirnya mereka bercerita dan mereka berpelukan. Ya, ternyata kamu mengasihi aku sama seperti dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kalau gitu sekarang bagaimana? Aku sudah lebih dari cukup, kakaknya bilang, adiknya juga bilang begitu. Mari kita kasihi sesama kita. Ya, kelebihan-kelebihan yang biasa kita berikan ini, mari kita bagikan kepada sesama. Kalau gitu siapa sesama kita yang patut menerima? Ada banyak orang-orang miskin, nanti kalau yang satu dikasih, yang lain enggak, jadi bertengkar di desa kita ini. Ya iya ya, susah juga. Dah sekarang gini, kita perhatikan, karyawanmu, karyawanku. Karyawanmu yang miskin berapa, karyawanku berapa. Lalu nanti karyawanmu yang miskin, aku yang kasih. Karyawanku yang miskin, kamu yang kasih. Supaya tidak terjadi pertengkaran di antara karyawan. Karena yang ngasih bukan bosnya, tetapi orang lain. Ya, mereka mulai dari karyawan. Lalu mereka cari, akhirnya mereka ketemu beberapa karyawan yang memang ya mungkin hidupnya masih sangat kurang. Sementara mereka katakan, bukankah kami memberi upahmu lebih daripada orang lain, artinya lebih tinggi dari standar pada umumnya. Lalu karyawan yang miskin itu mengatakan, betul Tuan, Tuan sangat baik, memberi upah lebih dari standar upah-upah lain atau karyawan lain atau buruh yang lain. Kami sangat berterima kasih. Tetapi mengapa kami menjadi sangat miskin? Karena kami masih punya dua orang tua yang harus kami hidupi. Satu orang tuaku, satu orang tua dari suamiku. Mereka berdua harus kami bantu. Oleh karena itu kami juga tidak punya banyak kelebihan. Oh gitu ya. Akhirnya tuannya berkata ya saja, tapi tidak ngomong apa-apa. Bulan depannya kemudian keluarga ini dapat bantuan. Ya, ditujukan untuk dua orang tua yang sudah hidup sendiri-sendiri, maka yang membantu bukan lagi anaknya, tetapi ada bos gitu ya, bos yang perhatian. Wah, mereka senang. Ini boleh dikatakan dari bos atau dari kami, sebab kami sebagai anak juga kepingin memberikan perhatian. Terserah kamulah dari siapa saja. Tapi yang penting keluargamu tidak berkurang lagi. Melainkan kamu hidup dengan baik dan kedua orang tuamu tetap juga bisa mendapatkan kehidupan. Ya, ini dari adikku gitu ya. Kata bos yang jadi kakak ini. Lalu karyawan adiknya juga begitu, adiknya cari-cari, ada yang nampaknya kekurangan, lalu dikatakan ini diberikan oleh kakakku. Ya. Sehingga apa, karyawan yang lain nggak bisa protes, karena yang kasih bukan bosnya, bukan berdasarkan kerajinan atau absen, tetapi karena belas kasih dari orang lain. Ya memang mereka berharap, tapi kan nggak bisa terjadi pertengkaran atau iri hati. Nah, saudara-saudara, ini adalah contoh yang menarik. Lebih menarik lagi ketika karyawan adiknya ini dapat bantuan dari kakaknya. Ya. Lalu karyawan ini berbagi juga dengan tetangganya. Karyawan ini miskin, memang dia katakan, ya kami hidup seperti ini karena anakku yang besar itu sudah kuliah, butuh dana cukup besar. Jadi kami ya kurat karit ya, pokoknya anakku kalau bisa selesaikan kuliahnya. Nah, ketika dia terima bantuan, dia lihat tetangganya. Anaknya masih kecil-kecil 2, tapi makannya lebih susah lagi.
kondisi mereka lebih miskin. Akhirnya diparo. Ya. Separuh ini jatah anakku yang kuliah, separuh buat kamu. Dan berbagilah mereka. Lalu bosnya ini dengar, yang memberi ini dengar. Ternyata yang diberi itu juga berbagi kehidupan. Wah, hatinya terharu. Itulah mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Artinya saling berbagi kehidupan. Bukan, wah ini saya dibagi, ini berkat rezeki datang yang tidak terduga. Udah saya ambil semua supaya anakku lulus kuliah dengan baik, dengan sejahtera. Tidak. Ada bagiannya tetapi dia melihat orang lain yang jauh lebih miskin, dia juga memberi. Karena dia merasa diberi oleh Tuhan dengan baik, maka dia juga ingin menyampaikan kasih Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ekonomi sekarang belum pulih. Masih banyak orang miskin, bos-bos juga jadi miskin, artinya ya tetap kaya, tetapi tidak bisa berkembang kekayaannya sebab 2 tahun pandemi ini. Nah, oleh karena itu jangan kita berpikir soal pandemi dan tidak berkembang keuangan kita. Tetapi lihatlah orang-orang yang tidak bisa makan, yang tidak punya rumah, yang tidur di emperan. Jangan karena kita tidak mau kekurangan harta, lalu kita biarkan mereka tidak mengenal kasih Tuhan. Memang kadang-kadang ada juga orang yang tidur di emperan tapi di desa dia punya rumah bagus. Nah, itu harus kita waspadai ya. Kepada siapa kita memberi harus tepat sehingga yang diberi itu merasakan perhatian kasih Tuhan. Kalau kita memberi pada orang yang tidur di emperan, sepertinya kasihan, pengemis gitu ya, ngemis, kasihan. Tapi dia di desa punya rumah bagus kok. Ya, dan itu tidak tepat kalau kita beri. Kita lebih tepat memberi pada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Anak-anak yang butuh sekolah, itu di desa-desa itu banyak yang nggak punya sepatu, yang sekolah jalannya berkilo-kilo, yang harus tidak punya bekal dan macam-macam. Ya. Mari kita perhatikan dan kita bantu mereka. Walaupun kita tidak banyak membantu, tetapi kalau itu memberikan kekuatan bagi mereka untuk semangat belajar, itu membantu masa depan mereka. Mungkin kita hanya sedikit memberi, ya jangan sedikit artinya sedikit sekali ya. Kita memberi sepasang sepatu, sepasang sandal, lalu seragam, kemudian alat tulis, itu sudah membantu anak itu 1 tahun bisa sekolah dengan baik. Ya, dia harus jalan kaki berkilo-kilo. Kenapa seragamnya harus diberi lagi? Tidak jarang mereka harus nyebrang sungai. Kadang-kadang seragamnya basah, kasihan sekali. Kalau mereka punya 2 seragam, 1 bisa dijemur, 1 dipakai lagi, gitu ya. Nanti pulang sekolah dijemur, 2 dibawa lagi, dan itu memberikan mereka kekuatan untuk masa depan. Taburlah dari sekarang hal yang baik, kasihilah. Pada saatnya Anda akan menuai keindahan ketika kasih Kristus diberitakan dengan cara mengasihi. Pada saatnya anak-anak kita tumbuh besar, maka perdamaian akan terwujud dan terjadi. Biarlah kita mengasihi sesama di tahun yang baru ini untuk menabur hal yang baik. Dan pada saatnya kita akan menuai yang baik juga. Selamat menabur kasih, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Buat hati kami tidak menjadi orang yang ketakutan kehilangan harta, tetapi penuhilah kasih kami dari kasih Kristus supaya kami juga boleh berbagi kasih. Dengan berbagi kasih maka ada banyak orang boleh dihidupkan. Kami menabur kasih, pada saatnya kami juga akan menuai kasih dari Kristus. Dan akan ada banyak orang punya masa depan yang baik karena kasih Kristus yang kami beritakan melalui berbagi kehidupan kami ini. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah, menopang, memampukan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.